Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang maha dekat, maha menyaksikan segala-galanya, maha mendengar apapun yang terucap, baik yang keras, pelan, halus, sir, rahasia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu segala isi hati kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata dan semuanya tercatat dan semuanya pasti ada balasannya. Tidak pernah tertukar balasan dari Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tidak ada yang terpenting dalam hidup ini selain dicintai Allah. Tidak ada lagi yang lebih penting dari itu. Mengapa penting sekali kita ingin dicintai Allah? Karena Allah Tuhan kita, pencipta kita, pemilik diri kita, penguasa langit dan bumi, pemilik segala-galanya, penentu segala-galanya. Allah Maha Baik. Walaupun Allah tahu kita jarang ingat kepadanya, bahkan sering melawannya, tapi Allah tetap mengurus diri kita. Diberi nafas, diberi minum, makan, pakaian, tempat berteduh, diberi ilmu, diberi casing, ditutupi aib, dosa, maksiat, kekurangan kita. Orang lain tidak tahu kehinaan dan kebusukan kita yang aslinya. Allah tahu, sangat tahu. Apapun yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, apapun. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah menggenggam apapun yang terbaik bagi kita. Dan hanya Allah yang kuasa memberikan apa yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang terbaik bagi kita. Dan Allah Maha tahu semua jalan, karena Dialah pemilik seluruh jalan. Luar biasa beruntungnya orang yang dicintai Allah. Selama ini kita berbuat tidak baik saja diurus oleh Allah, apalagi kalau kita spesial di sisi Allah. Betul? Ibu, ada ibu-ibu ini nenek-nenek ibu-ibu kan. Bu, jangan terlalu cinta kepada suami ya. Pertama, suaminya sudah meninggal, yang kedua, suami itu bukan Tuhan ibu. Jadi suami itu adalah manusia yang menjadi jalan sebagian karunia Allah untuk ibu. Suami itu adalah ladang amal untuk ibu. Bukan untuk dicintai habis-habisan, tapi untuk menjadi ladang amal agar ibu dicintai Allah. Begitu rumusnya. Jadi kalau berumah tangga itu bukan mencintai istri demi istri, bukan. Sebaliknya juga bukan. Tapi mendidik keluarga agar dicintai Allah, dirinya dan keluarganya. Makanya orang yang bertauhid itu akan menjadi sangat nyaman dalam hidupnya, rileks, tenang, adem, ajeg. Nah, salah satu gerbang dicintai Allah adalah, bacakan ini ya terjemah hadisnya. Jadi suatu saat ada yang datang dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata,
ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasul, tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang apabila aku lakukan Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Bolehkah kita ingin dicintai manusia? Nah ini, tapi manusia itu tidak bisa dipaksa mencintai kita. Manusia mencintai kita kalau Allah membuat hatinya cinta ke kita. Jadi intinya sih, bagaimana kita dicintai Allah, selebihnya terserah Allah. Orang dibuat cinta atau tidak ke kita. Dan tidak begitu. Bukan yang terpenting dicintai manusia. Yang terpenting adalah dicintai Allah, Rabb seluruh manusia. Lalu Rasulullah bersabda, ijhad fid dunya yuhibbakallah wajhad fima indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Zuhud sudah sering kita dengar. Seperti apa orang zuhud? Miskin, bajunya jelek, hidupnya sangat compang-camping. Bukan itu. Zuhud itu amalan hati, bukan amalan casing, ya. Apakah mungkin orang kaya zuhud? Sangat memungkinkan. Apakah mungkin orang miskin zuhud? Juga memungkinkan. Apakah pasti kalau sederhana zuhud? Belum tentu. Walaupun tampil sederhana, ada juga yang acting. Dia ingin dipuji orang dengan kesederhanaannya. Jadi namanya pur-purjuh, pura-pura zuhud maksudnya. Jadi dia sengaja disederhanakan bajunya, disederhanakan rumahnya, disederhanakan kendaraannya dengan harapan orang kagum kepadanya, menganggap sebagai orang zuhud. Namanya tip-tipan, tipu-tipuan. Bukan begitu. Zuhud itu kalau menurut sebagian ulama lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di genggamannya. Kita punya rumah bagus, punya uang cukup, punya kendaraan baik, tabungan banyak, tapi dia tetap saja tidak merasa aman, tidak merasa mulia dengan apa yang ada di tangannya. Dia hanya merasa mulia kalau dirinya dicintai Allah. Jadi biasa saja. Walaupun punya dunia, dia tidak merasa inilah yang akan menjamin dan menyelamatkannya. Dia merasa saya hanya akan selamat kalau Allah ridho ke saya. Saya akan bahagia kalau Allah ridho ke saya. Bukan uang yang membahagiakan saya, bukan uang yang memuliakan saya, tapi Allah. Jadi dia gunakan itu, pemberian Allah itu untuk mendekat ke Allah. Jadi dia tidak pusing tuh. Punya mobil bagus, suatu saat dijual, naik angkot, gak ada masalah. Karena bagi dia kemuliaan itu bukan datang dari casing. Dia punya gelar, dia tahu gelar ini adalah ujian dari Allah. Saya tidak akan selamat dengan gelar akademik saya, termasuk gelar keagamaan, kiai, haji, ustadz, LC, SAG, MAG, Al-Hafiz. Itu tidak menyelamatkan. Selamat itu adalah kalau Allah ridho. Mikir semua,
Untung saya tidak punya gelar. Itu juga belum tentu selamat ya. Mana yang lebih berat ujiannya? Tidak punya gelar atau banyak gelarnya? Diam, takut salah ya. Yang paling berat ujian itu adalah yang paling banyak mendatangkan pujian dan kekaguman orang. Karena itu disukai oleh nafsu. Jadi bagaimana sekarang supaya kita belajar zuhud? Jangan kagum kepada dunia ya. Awali dengan jangan kagum. Jangan kagum kepada kekayaan, jangan kagum kepada orang-orang kaya sehingga kita memperlakukan orang kaya itu lebih spesial daripada orang yang tidak punya. Bukan juga meremehkan. Enggak lah, kamu mah kekayaannya milik Allah. Eta dia dengki namanya ya. Susah lihat orang senang, orang susah, itu dengki. Jangan kagum saja, biasa saja ya. Jangan karena mobilnya bagus kemudian kita lebih hormat. Mobil kan cuman kaleng, besi, kaca, karet, plastik, betul? Kenapa kita harus kagum kepada mobil? Itu mobilnya keren. Ada yang lebih aneh lagi. Orang, ini ada santri dijemput pakai mobil bagus, dia merasa keren ya kan? Padahal semua orang tahu itu bukan punya dia ya. Atau ngerental mobil bagus, ini asa keren, udah jelas rental itu ya. Bolehkah punya mobil bagus? Boleh. Unta Rasulullah juga bagus, kudanya juga bagus-bagus, karena memang diperlukan. Tapi ya tidak usah menjadi terikat, melekat hatinya kepada benda, makhluk, sehingga kita merasa mulia. Maaf ya, suatu saat astagfirullahaladzim, berkuda, ada yang mengatakan begini, gagah berkuda. Tahu nggak kenapa disebut gagah? Karena kudanya besar, gagah. Coba naik kuda kacang yang kecil gitu ya, dan kaki kita ngangsar, terus larinya kan kalau kuda besar tuh, kalau kuda kecil bukan salah kuda kecil yang, tapi ya seneng aja disebut gagah. Jadi mati kudanya ya. Jadi disebut gagah tuh karena kudanya sebetulnya. Tapi kita nebeng beken, pengen, tidak jarang naik kuda supaya kelihatan gagah, tapi belum bisa berkuda, maka naik kuda dipotret dan yang megangin kudanya disuruh sembunyi supaya ketahuan gagah. Sama memanah juga ya, dia memanah belum pernah kena karena baru belajar, tapi cepat-cepat dipotret gitu. Ya tidak terlarang sih, saya tidak ikut campur ya, tapi itu teh apa-apaan ya. Udah jelas busurnya pinjem, manahnya juga baru megang, tapi jadi status sebagai pemanah inti juara dunia ya. Karena kita merasa akan dikagumi orang dengan itu. Ada sederhana, dia juga udah sederhana, enggak juhud. Motornya, maaf ya, motornya itu senior. Saya tidak menyebut motor kedaluarsa, senior. Motornya itu sudah sepuh gitu. Kalau datang ke kantor paling pagi,
supaya bisa menyembunyikan motornya di balik tangga. Udah motornya kurang bagus, kenapa dia menderita begitu? Karena dia masih terpesona sama dunia, seakan kalau motornya jelek dia tuh hina. Udah biasa saja. Pernah di sebuah sekolah ini sekolah Islam mahal tuh bagi yang tidak punya uangnya ya, tapi bagi yang kaya mungkin biasa saja. Nah, pada waktu ke sana, mobil-mobil jemputan itu yang nganter anak pagi-pagi ini, waduh bagus-bagus. Di sela-sela mobil bagus itu ada sebuah motor sederhana. Ibu, bapak bonceng istri dan anaknya. Ketika turun dibersihkan rapi, anaknya tuh kerudung anaknya, dipeluk, dicium dada. Sama sekolahnya, bapaknya bonceng istrinya lagi pergi. Itu indah, hadirin. Tidak tertekan, tidak malu. Berapa banyak anak yang ketika diantar oleh bapaknya karena bapaknya naik motor, minta berhentinya jauh karena malu teman-teman naik mobil. Ini tidak ada. Aduh, indah. Tidak tertekan dengan dunia yang Allah berikan segitu, ya disyukuri. Kenapa harus banding-banding ke orang lain? Ayo kita latih, tidak usah senang, boleh tentu saja senang lihat mobil bagus, senang, tapi tidak ada kagum, tidak membuat orang kita menilai orang yang memiliki dunia ini statusnya menjadi beda. Termasuk pangkat biasa saja, lihat perwira, bintara, tamtama, perwira menengah, perwira tinggi, jenderal, sama hamba Allah yang dikasih casing. Kita hormat kepada semuanya. Mau datang dengan tamtama prajurit 2, prajurit, kita tetap hormat. Datang letnan jenderal, sama. Itu casing. Yang kita hormati adalah ketakwaannya yang paling utama dan kemanusiaannya. Maksudnya kita harus hormat kepada manusia, ya. Apalagi kepada orang yang dihormati Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Di sebuah kampus ada ibu-ibu jualan es. Ibu sudah lama jualan, alhamdulillah. Ibu punya anak berapa? 3 anak. Oh ya, di mana anak ibu? Alhamdulillah, 1 di Unpad, 1 lagi di Undip, dan 1 lagi di UI. Oh iya, kenapa ibu begini? Anak-anak ibu berada di tempat-tempat kampus bergengsi begitu, kok mereka membiarkan? Iya, mereka sama seperti ibu jualan es ini juga. Oh gitu, kenapa jadi meremehkan? Ayo, hati-hati. Apa salahnya jadi tukang es? Emangnya ke surga harus kuliah semua? Jawab. Aduh, udah kadung ketawa, sedot. Emang kenapa? Emang mahasiswa dengan tukang es cendol siapa yang lebih mulia? Yang paling soleh, yang paling takwa. Nah, itu tes kejuhudan kita, ya. Kita kan ngebayangkan kuliah tuh seperti gimana. Oh enggak, kalau yang kuliah semua ke sorga, atau yang nggak kuliah masa nggak ke sorga? Benar? Bagus kuliah, bagus tambah ilmu, bagus punya gelar banyak, cuma jangan merasa mulia oleh casing. Mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Tuh akhwat, kalau mau punya suami tuh, ya, jangan sibuk dengan casingnya, tapi isi. Innallaha la yanzuru ila
suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat rupa dan harta kalian, tapi Allah melihat hati dan amal. Itulah sebetulnya yang menjadi kunci penilaian kita kepada orang. Jangan casingnya. Kalau kita sudah tidak terpesona ke casing, kita tidak akan diperbudak casing. Jangan kagum. Kalau punya dikasih oleh Allah, ya sudah, alhamdulillah. Kalau suatu saat diambil oleh Allah, ya kita tidak usah merasa kehilangan. Tidak, dulu rumahnya bagus, sekarang rumahnya sederhana, ya ngontrak, malah dulu dia pengusaha, ya tidak apa-apa. Kalau kan tiap orang ada episode-episodenya. Episode diberi, episode ditahan, episode diambil, biasa saja. Jangan ada post power syndrome yang merasa terhina gara-gara nggak ada dunia. Biasa saja, ya. Dulu mobilnya bagus, sekarang sesudah pensiun jadi mobil sederhana, ya sama saja. Yang paling penting bisa mengantarkan kita sampai tujuan dengan aman. Di Perth itu orang tidak terlalu, yang alia tuh tidak terlalu sibuk dengan merek mobil. Mereka mobil itu kendaraan, ya, asal bisa mengantarkan dengan aman, nyaman ke tujuan, ya sudah, ganti mobil itu karena memang sudah tidak nyaman dan tidak aman. Jadi bukan masalah kemewahan, bukan. Itu yang menarik. Juga rumah di sana, kenapa biasa saja rumah-rumah itu tidak dibuat, karena ya dalamnya yang dibuat nyaman, ya di luar wajar-wajar saja. Halo, apa yang kepikir ini? Ya biasa sajalah. Dunia hanya panggung sandiwara. Dan yang kedua adalah ijhad fi ma'in dan nas. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang. Sudah, jangan suka ngeliat-ngeliat apa yang ada di tangan orang. Teh bukan pensil, ibu. Ibu lihat apa yang di tangan ibu, bukan itu maksudnya. Yang di tangan orang itu adalah yang dimiliki oleh orang itu. Karena ada kalanya kita tuh lebih dekat dengan orang-orang, sering komunikasi, sering ngirim WA, karena ada badak di balik kerikil. Kan ada udang di balik batu, ini badak di balik kerikil. Jadi ada maksudnya. Kita suka ngebaikin orang karena kita ngarep-ngarep sesuatu dari orang itu. Ngarep-ngarep ditraktir, ngarep-ngarep diongkosin, ngarep-ngarep dibelikan sesuatu. Kalau misalkan, sepedanya banyak, ya udah sepedanya banyak, keren-keren banget, pengen dikasih tuh. Ini helm pada nganggur begini, pengen helm, ya. Handphone ada 5, kan yang dipakai cuma 2, dikemanain tuh? Ada, itu bahasa halus. Ada yang lebih agresif, mubazir, dihisab lo di akhirat. Nah, pakai bahasa agama, pengen dia. Jangan, hadirin. Kalau kita minta ke Allah makin sering, makin manja, makin banyak berharap, makin dicintai. Tapi kalau ke orang makin sering minta, apalagi acting pura-pura baik, makin disebelin tuh, nggak tahu gimana ya. Benar Pak? Menjiwai. Apalagi kalau ya ada katanya ada sebuah pengalaman dari seseorang. Ada orang yang tiba-tiba jam 3 nge-WA, ya Allah ampuni, bagus banget. Ini udah kebaca nih, 3 hari lagi pasti pinjam uang, ya nggak? Karena tiba-tiba baik, ngedoain, gimana kabar anak-anak, sehat, ya Allah muliakan anak-anak. Nah tuh 2, 3,
begini sebetulnya sudah, nah ya kasihan, sudah mungkin kepepet ya. Tapi kalau mau baik tuh jangan pada waktu kepepet, baik aja setiap waktu ya. Nah, kalaupun kita perlu ke orang, karena pasti kita ada perlunya ya, yang boleh itu adalah hanya mulut bicara, tapi hati jangan. Beda yang tolong, aduh tolonglah saya nggak punya harapan lagi selain akang ya, tolonglah, tidak ada lagi. Nah itu kan beda ya. Tapi bicara begini, ini sama kepepetnya. Ya Allah, Engkau tahu saya sedang betul-betul kesulitan. Saya mohon pertolonganmu ya Allah. Saya datang ke makhlukmu hanya sekedar syariat. Engkaulah sesungguhnya satu-satunya pemberi rizki. Apapun yang Kau tetapkan, hamba ridho ya Allah. Pak, saya dalam kesulitan, harus bayar untuk anak sekolah. Saya sudah coba berusaha tapi belum dapat. Saya yakin hanya Allah yang menolong. Saya bicara ini adalah ikhtiar saja. Sekiranya memungkinkan saya pinjam, tapi saya belum janji bisa membayar secepatnya karena belum terbayang dari mana. Hanya saya janji saya akan berusaha keras membayarnya. Begitulah Pak, saya mohon maaf. Saya yakin pembicaraan ini disaksikan oleh Allah. Maaf, saya juga lagi nyari cicilan buat anak saya. Ya Alhamdulillah. Terima kasih apa, maaf mengganggu. Apa deh, saya juga beres. Gak ada luka, gak ada kecewa. Bohong, itu motornya bagus, mobilnya bagus, rumah gede, makan kemarin di sana. Padahal semuanya itu punya mertua, ya kan? Gak boleh kecewa. Kalau kita kecewa ke makhluk, berarti kita ngarap-ngarap dari makhluk. Tenang saja, Allah melihat, Allah tahu kita lagi sulit. Sempitnya juga dengan izin Allah. Tapi kita nggak berharap, ya Rob, sudah 10 rumah Engkau saksikan, hanya Engkau satu-satunya. Ya tinggal Allah balikan hatinya, ketemu di masjid. Ya banyak kejadian ya. Dia lagi sholat, dilihat oleh seseorang imam. Kenapa Bapak kelihatan? Ya doakan Pak, saya dalam sulit sekali, istri saya mau melahirkan, saya belum ada uang sejumlah sekian. Lalu selesai itu sholat subuh, sholat duhur, datang tamu ke imam. Imam, saya mau bayar zakat sejumlah ini. Imam langsung nangis. Kenapa imam nangis? Mendengar saya mau bayar zakat. Sini Pak, kenapa? Pertemukan dengan itu yang lagi itikaf. Coba Bapak bicara, saya akan bayar zakat, misalkanlah kalau dengan jumlah 10 juta rupiah. Tiba-tiba nangis yang ini. Loh, kenapa saudara jadi nangis? Karena beliau itu dari tadi minta uang ke Allah senilai 10 juta. Jadi nangis yang bayar zakatnya enggak. Jadi bertiga nangis tuh. Karena sepertinya luar biasa. Ya Allah kalau mau mengatur tidak ada yang susah. Gitulah. Kalau yakin ke Allah, kita akan terjaga izzah kita. Terima kasih. Baik, ada yang bertanya? Silakan. Rekan-rekan, bagi yang ingin mendengar ceramah ini lebih lengkap, nanti jam 9:30 di Masjid TSM, Trans Studio Small, Masjid Trans Studio M, ya, mulainya jam 9, tapi ceramahnya sekitar jam 9:30 kalau tidak salah, mohon maaf. Kajiannya adalah bagaimana belajar zuhud dan belajar zuhud di dunia dan belajar zuhud dari tangan orang.
Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, sudahan ini. Bu, mana masak keemasan? Bapak, masak apa? Ya, alhamdulillah. Baik, ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak di media, silakan. Adik-adik santri bisa dipahami nggak nih oleh pelajar SMA? Paham ya? Bolehkah saya ingin kaya? Sok aja. Kalau kekayaan itu membuat saudara jadi dicintai Allah dan semakin manfaat bagi makhluk Allah. Kalau saran sih nggak usah pengen kaya lah. Ingin jadi pembayar zakat terbesar di dunia, kan? Karena orang kaya belum tentu bayar zakat, tapi orang yang bayar zakat adalah orang kaya. Atau jangan pengen jadi orang kaya, jadi orang yang cukup aja. Dia perlu, bukan ada, cukup. Perlu 2 juta ada 2.000, yang stres. Perlu untuk makan, cukup. Perlu untuk ngasih makan santri, cukup. Perlu untuk nyewa rumah, cukup. Capek nyewa, mending beli, cukup. Itu kasihan itu. Ada orang sudah sepuh nggak punya rumah, beliin rumah, cukup. Enak kan? Hidup mah yang penting tiap perlu, cukup. Nah, orang yang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah, jadi kaya ini kenapa jadi bolak-balik begini? Dasar pengen ya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, tapi orang yang cukup pasti kaya. Enggak, orang yang cukup mah cukup Baik, silakan. Ada pertanyaan? Dari Zoom A. Silakan. Assalamualaikum AA. Saya sering menghindari perdebatan di kantor, tapi lama-lama kadang saya suka sakit hati sendiri. Bagaimana caranya supaya saya selalu sabar, AA? Sing sabar ya. Lanjut. Gini, bergaul dengan orang itu kita harus sangat siap. Orang itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan, gak ada yang sempurna. Kata kuncinya jangan ngarap-ngarap. Kenapa kita sakit hati? Karena ngarap-ngarap dihargai, ngarap-ngarap ide kita didengar, diakui, diterima, ya kan? Yang mengharap dipuji, ini idemu cemerlang, karyamu bagus, ini nih ngarap-ngarap dikasih bonus. Makin banyak berharap, makin banyak luka di hati kita, makin sakit hati ya. Jadi aslinya sakit hati itu dibikin oleh kita sendiri. Kita nggak bisa maksa orang lain suka ke kita, nggak bisa, capek, dan bukan tugas kita lagi. Karena orang punya cara berpikir sendiri, punya tata nilai sendiri, punya latar belakang, punya trauma, punya pendidikan, punya standar, ya nggak bisa disamakan. Yang penting kita aja berbuat baik ke orang, lillahi ta'ala, ya. Udah, capek atuh. Kalau tiap omongan orang didengar kita sakit hati, capek dong, ya kan? Nabi saja sempurna niatnya, sempurna perjuangannya, sempurna akhlaknya, tetap ada yang sebel ke Nabi, betul? Ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang memusuhi, ada yang memfitnah. Udah, gak ada masalah. Kemuliaan Nabi terus saja. Sekarang di negeri kita juga rasa-rasanya seperti ada upaya dari entah dari siapa ya, untuk terus mendiskreditkan ulama, mempermalukan ya, menggoreng terus ya ini ujiannya nggak akan kemana-mana, pasti mati semuanya sedunia ini, kita ini ya.
dan pasti ketemu nanti dengan perbuatannya. Sebetulnya kasihan tuh yang bagian ngegoreng itu, yang bagian menghina, menyebar aib. Demi Allah itu perkataannya bakal ada balasannya. Kasihan dia. Nanti digoreng di akhirat nanti ya. Kalau tidak tobat. Sunatullahnya sudah begini. Apalagi kalau mau berjuang, mengajak orang benar. Gini ya, kalau kita jadi orang yang baik buat sendiri, itu orang nggak akan ganggu kita. Tapi kalau sudah ngajak orang lain baik, pasti ada lawannya. Jadi kalau kita baik, sholat gitu ya, nggak pernah ngajak orang jadi baik, ya orang banyak yang suka, penjahat juga suka, karena dia aman, ya kan? Sholat sing soleh ya. Tapi kalau kita sudah ngajak orang sholat, ngajak orang baca Quran, apalagi ngajak orang kepada Allah, udah pasti itu ada yang merasa terganggu. Sunatullah. Jadi tidak usah aneh ya. Nabi Muhammad 40 tahun dicintai, dihormati, dikagumi. Tapi ketika sudah jadi nabi, ngajak dimusuhi. Padahal orang sudah tahu ini Muhammad itu al-amin, tidak ada celak dari dulu akhlaknya. Tapi tetap ada yang memusuhi. Ya, gitu. Jadi tidak usah aneh ya. Halo, kenapa mikir semua? Ini Bapak masa keemasan pulang ke rumah, harus tenang ya Pak ya, jangan hei orang-orang kampung sekalian, bertakwalah kalian. Kenapa sih Bapak tua-tua jadi begini? Saya ini jebolan pesantren, harus diteruskan Pak 40 harinya ya. Biasa, dakwah itu tidak harus dengan mulut, tapi dakwah terpenting dengan keteladanan. Lanjut, ada lagi? Cek dari Facebook AA. Assalamualaikum AA. Doa untuk keluarga supaya rezekinya halal dan selalu bersyukur walaupun rezeki yang didapat kecil. Mohon pencerahannya AA. Tunggu dulu, aduh kalau bisa bicara langsung, pengen tuh bicara rezeki kecil tuh apa? Hah? Hidung, nafas tuh kecil. Hah? Nafas ini rezeki kecil. Coba dibungkus pakai kantong kresek kepalanya untuk tahu betapa rezeki nafas itu gratis. Coba yang kemarin LC lulusan COVID udah tahu bagaimana derita sesek, berapa itu oksigen. Hah? Mahal. Masa rezeki sedikit kedip? Coba berapa harganya per kedip ini kan? Kalau harus bayar sekedip 1.000, jamin jarang kedip ya kan? Nggak punya uang. Ayo punten ya, buang angin itu rezeki. Coba kalau nggak dibuang-buang, melendung hadirin kayak balon. Tarik nafas nggak keluar ya, pelendung. Jadi buang angin tuh nikmat dari Allah, asal pada tempatnya. Jangan gara-gara lagi sini anak-anak ayo ngumpul di selimut ya nggak? Bapak membagi-bagi rezeki. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tuh bunyi aja alarmnya ya. Baik, jadi doanya mah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah,
tolonglah saya menjadi orang yang selalu ingat padamu. Itu puncaknya karunia, ya. Zikrullah itu udah tidak ada tandingannya. Selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bisa mengabdi kepada Allah, beribadah dengan baik, dengan benar. Itu sudah puncak tuh. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Terakhir dari IG A. Assalamualaikum A. Mau tanya, kalau ibadah kurban tetapi kurban kan uangnya bukan dari kita, sedangkan kita tidak punya uang buat kurban, jadi kurbannya dibayarkan gitu A. Gimana pencerahannya? Oh, orangnya ngasih uang ke kita, kita yang beli kurban. Itu bagus gitu, ya. Halo? Ya sudah begitu. Ini saya kasih ini uang buat beli kurban, bagus. Ini saya kasih kambing kepadamu, kambing yang ngorbanin. Jadi tetap jadi yang berkurban. Lalu gimana dong yang ngasih kambing ke kita? Wah, udah pasti ada hitungannya di sisi Allah lah. Beliau dapat kebaikan yang banyak. Mikir semua, siapa yang ngasih kambing ya? Jangan berharap ini mah. Ini ada kemarin ada yang ngasih iPhone, alhamdulillah. Yang ini dikemanain ya? Nah, ini ujian keimanan. Wah, dosa katanya, membuat orang jadi berharap. Astagfirullah. Terakhir ada Pak, Bapak dari masjid ini. Melatih agar bisa zuhud. Ya, zuhud itu lah. Oh gini, sekarang Bapak ada dompet ya. Nah, bagi yang yakin di sisi Allah itu kelihatan dari pengeluaran. Coba tes ya. Di dompet ada 2 lembar, 100.000 dan 20.000. Jangan langsung zuhud ya, ini yang asli dulu ya. Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Yang mana yang kita keluarkan? 20. Mana yang Allah sukai kira-kira? Kalau masih memungkinkan kita 100, insya Allah ya. Nah sekarang ditambah uangnya jadi 3 lembar, 125.000. Yang mana yang dikeluarin? Jujur. Nah, 5.000 kan ya, tambah lagi jadi 127.000, 4 lembar tuh 2.000 jatuhnya. Nah ya. Jadi kita seperti itu, ada uang kertas baru 100 ribuan baru atau 50.000 lah ya. Saya maaf kalau ceramah ini di kalangan orang yang sangat-sangat kaya, ceramahnya terlalu cetek gitu ya. Tapi karena wajahnya wajah santri ya, wajah maaf ya, wajah 5.000-an maksudnya sedekahnya. Jujur nih ya, kita punya uang kertas bagus sekali, 100.000 fresh baru datang dari bank, bagus, dan 100 atau 50.000-an yang udah kumel. Mana yang dimasukkan ke kotak infak? Mana yang kita kasihkan ke orang? Biasanya yang lecek, ya kan? Padahal sama-sama 50.000. Kenapa kita ngasih yang lecek? Coba bayangkan, mana yang membuat orang itu bahagia? Dikasih 50.000 lecek atau 50.000 yang fresh? Fresh. Tapi kalau fresh nanti dia nggak akan sedekahkan. Tuh kejauhan mikirnya ya. Nah kita kalau ngasih itu ngasih yang terbaik. Sama kalau kita dikasih orang yang pengen yang bagus, kalau ngasih baju bekas cuci dulu, lipat yang bagus, kasih parfum supaya harum, bungkus pakai bungkus yang bagus, daripada dah mana katanya ya yang nerimanya juga ikut jijai ya. Nah
Latihannya seperti itu, Pak. Terima kasih sahabatku yang baik, adik-adik, terima kasih ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi yang zuhud di dunia ini dan juga zuhud dari apa yang ada di tangan orang lain. Ya Allah, kabulkanlah, golongkan kami menjadi ahli zuhud, ahli waro, ahli taqwa, ahli tawakal, ahli istiqomah. Ya Allah, golongkan kami semua husnul khotimah, kumpulkan jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.